Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najia Saidah. Oke, saya akan mengabsen. Yang pertama ada Amira Mujahidah. Hadir ya. Ana Masruroh, Andini Prima Roswati. Hadir. Fatimah Az-Zahra, Hani Salsabila. Di sini ada Mutiara Sakinah. Hadir ya. Munadiratul Muawwanah. Di sini ada Nafilah Hilwa. Hadir. Ada Nabila, Oktia Salsabila. Ada Rahma Rusda. Di sini ada Rafida. Ada Rizky Bilal. Ada Rima Maulidia, Salma Majidah, dan Siti Fatimah. Oke, semuanya alhamdulillah hadir semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan materi tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam model pembelajaran contextual learning. Adapun tujuan dari pembelajaran contextual learning yaitu untuk memotivasi siswa agar memahami makna materi pembelajaran yang dipelajari. Tujuan yang kedua yaitu agar dalam pembelajaran ini tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman. Nah, adapun tujuan dari materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu agar anak-anak semuanya bisa memahami dan memaknai apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di sini paham ya? Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai materi, anak-anak ada yang tahu apa sih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Oke, belum pada tahu ya. Teman-teman sudah tahu kan Tuhan kita itu siapa? Iya, benar sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan Undang-Undang 1945. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut salah satu agama. Amandemen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa yang pertama, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi takwa. Setiap ajaran agama selalu mengajak umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata takwa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti hati-hati, takut, atau rasa malu untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menurut istilah, ketakwaan itu merujuk pada arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah itu menyangkut semua hal atau perbuatan yang baik, yang bermanfaat dan menyejahterakan atau membahagiakan orang lain, seperti mengajak sholat, puasa, zakat, menjalin silaturahmi atau tali persaudaraan, bekerja untuk mencari rezeki yang halal, dan rajin belajar. Sedangkan untuk larangan Allah menyangkut berbagai hal atau perbuatan yang diharapkan yang tidak baik, yang mencelakakan atau merugikan orang lain, seperti mencuri, membunuh, meminum minuman keras, berzina, berkelahi, berbohong, menyakiti orang lain,
korupsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada aspek akidah atau keimanan. Pertama ada pikiran, yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah itu esa atau satu dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua ada ucapan, bertutur kata yang baik, sopan, dan menunjukkan bahwa seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga perilaku. Perilaku menunjukkan perilaku yang baik dan menunjukkan bahwa ia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya aspek ibadah, yaitu melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek akhlak. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan keselamatannya, bertutur kata yang baik, dan mentaati perintahnya, kecuali perintah-perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada silaturahim atau menjaga hubungan persaudaraan dengan orang lain dengan tidak mempertentangkan agama, suku, ras, budaya, atau tingkatan sosial dan ekonomi. Yang ketiga menyantuni fakir miskin, yatim piatu, atau membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Yang keempat, bersikap hormat kepada guru-guru atau orang yang telah berjasa memberikan ilmu. Yang kelima, ada menguasai rasa marah. Nah, maksud di sini itu kita bisa menahan amarah kita, tidak mencelakakan orang lain, berkelahi, merusak, menyakiti orang lain secara fisik maupun verbal. Selanjutnya, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu pasti ia selalu bersyukur. Nah, bersyukur yaitu melakukan suatu amal baik atas perintah Allah sebagai rasa terima kasih kepada semua rahmat yang telah diterimanya. Rasa syukur ini diwujudkan dalam amal perbuatan seperti membaca kalimat seperti Alhamdulillah atau ucapan terima kasih kepada Allah, memuji Allah, dan memberikan sedekah. Jadi di sini banyak cara bagaimana kita bersyukur yang seperti sudah disebutkan di PPT. Selanjutnya ada bersabar, sikap teguh hati dalam menghadapi musibah, sesuatu yang tidak disenangi adanya, dan berikhtiar atau berusaha untuk mengatasinya. Contohnya sakit, kecelakaan, tinggal pergi orang-orang yang dicintai, tidak lulus ujian, sulit mencari kerja, kehilangan barang yang disenangi, gagal dalam mencapai cita-cita, dan bencana alam. Jadi seberat apapun cobaan yang menimpa kita harus selalu bersabar. Selanjutnya ada menyesali dosa, yaitu perasaan gelisah, tidak nyaman, atau merasa takut akan murka Allah setelah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi apabila individu atau ada seseorang yang telah melakukan dosa, pasti apabila orang itu beriman dan dia itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu pasti akan merasakan kegelisahan, dia akan merasa bersalah, dan pasti dia akan bertaubat kepada Allah, minta ampun, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dia perbuat. Selanjutnya, orang yang merasa bahwa dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti dia itu jujur, tidak suka berbohong, dan tidak mengingkari janji, dan pasti dia melaksanakan amanat. Selanjutnya ada menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah, seperti berjudi, mabuk-mabukan, berzina, dan mengganggu ketentraman orang lain, korupsi, dan lain sebagainya yang bisa merugikan diri kita. Selanjutnya ada memelihara kebersihan atau kesehatan. Oleh karena itu, orang yang memelihara kebersihan adalah orang yang beriman. Dengan demikian, memelihara kebersihan baik pribadi maupun lingkungan merupakan salah satu ibadah yang menghasilkan pahala ya bagi yang melakukannya. Yang terakhir ada memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar atau mencari ilmu. Jadi orang yang beriman dan bertakwa mengakui bahwa belajar merupakan salah satu kewajiban agama, baik belajar dalam bidang keagamaan maupun umum,
seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang kita di masa pandemi ini, yang mana seluruh kegiatan yang awalnya ada di luar rumah menjadi di dalam rumah. Nah, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah selama masa pandemi ini, walaupun kita hanya di rumah saja gitu. Yang pertama, kita sholat berjamaah 5 waktu dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan kedua orang tua kita, adik atau kakak kita, atau siapapun yang ada di rumah kita. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran, yang biasanya membaca Al-Quran sehari hanya 1 waktu, biasanya habis maghrib contohnya. Nah, itu biasanya hanya 1 atau 2 halaman, itu mungkin bisa ditambahkan lagi menjadi 3 atau sampai 4 halaman. Yang ketiga, bersedekah, karena anak-anak tahu sendiri ya, kalau bersedekah itu menolak bala. Yang kelima, menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Nah, berikut saya akan menampilkan video tips meningkatkan keimanan. Silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Kewajiban bagi kita semuanya adalah berupaya bagaimana kita menjaga, menyempurnakan, memperkokoh keimanan dalam satu hari kita. Sebaliknya, kita pun juga harus menjaga keimanan kita dari segala hal yang dapat merusak keimanan kita. Oleh karenanya, mari kita semuanya menjaga keimanan kita. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana sih kita meningkatkan keimanan kita? Yang pertama, kita bersemangat menuntut ilmu. Adalah fondasi semua kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sejati itu, apabila disebut Allah, maka hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka semakin mantap keimanannya. Yang ketiga, dengan semakin mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Karena orang apabila semakin mengenal Allah, nama dan sifat-sifatnya, maka dia akan merasa diawasi. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dahulu para ulama mengatakan, orang akan semakin dia mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Yang selanjutnya dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jika kita ingin meniru kekuatan iman, inilah kekuatan iman Nabi dan para sahabat yang sudah ditegaskan oleh Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka berridho kepada Allah. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi mereka. Yang selanjutnya dengan merenungi dan menghayati makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Langit, gunung, lautan, yang semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merenungi pada diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Yang terakhir, kita harus menjaga keimanan kita dari hal-hal yang dapat merusak, seperti pergaulan teman-teman yang rusak, cinta kepada dunia, dan dosa-dosa yang dapat meracuni hati kita dan keimanan kita semuanya. Oke, setelah tadi anak-anak melihat video yang tadi saya tayangkan, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari video tersebut, bahwa orang yang beriman dan bertakwa, yaitu yang pertama menimba ilmu atau menuntut ilmu, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga teman-teman bisa bergaul atau berteman dengan orang-orang yang tentu beriman, yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga setelah kegiatan bimbingan klasikal ini, semoga anak-anak semuanya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita dapatkan bisa diterapkan di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.